Itu dapat SMS dari BRI Info ya teman-teman. Nanti di mana SMS itu menyatakan bahwa teman Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku John Gaston MC. Oke, jadi di video kali ini John mau share mengenai pengalaman dari teman-teman yang sudah berhasil cairkan dana Banpres produktif 2020 ya teman-teman. Karena banyak banget nih yang di tahap awal itu sudah menyelesaikan prosesnya, itu dari proses pendaftaran sampai proses pencairannya itu hanya selang beberapa hari saja. Kalau dari proses pendaftaran sampai proses lolos atau enggaknya itu biasanya ada kurun waktunya 1 bulan dari proses pendaftaran kita. Nah, jadi kali ini John juga akan membahas tentang program bantuan langsung tunai mengenai Banpres produktif 2020, dimana teman-teman ini banyak yang bertanya mengenai alur dari proses pencairannya. Oke, jadi untuk tanda teman-teman ini lolos Banpres ya teman-teman. Untuk yang paling awal, jika teman-teman ini mendapat SMS, nanti itu teman-teman itu dapat SMS dari BRI Info ya teman-teman. Nanti di mana SMS itu menyatakan bahwa teman-teman ini termasuk dalam program Banpres UMKM bla bla bla. Nah, nanti di situ teman-teman dicek namanya sesuai dengan nama teman-teman, yaitu nanti langsung teman-teman juga jangan lupa untuk dicek kembali sebelum datang ke BRI-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib dicek lagi di form BRI. Nah, untuk linknya teman-teman ada di kolom deskripsi. Nanti jangan lupa untuk dicek terlebih dahulu di form BRI-nya. Nah, untuk linknya teman-teman langsung bisa kunjungi link ini, https form BRI co.id BPUM. Nah, nanti di sini teman-teman bisa ngecek langsung kalau teman-teman itu memang terdaftar atau tidaknya. Nanti setelah teman-teman sudah memasukkan nomor NIK beserta kelengkapannya yang di sini ya teman-teman, nanti teman-teman akan ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Jika teman-teman ini terdaftar, nanti akan notifnya seperti ini. Teman-teman terdaftar. Tapi teman-teman jika belum terdaftar, nanti akan notifnya seperti ini. Berbeda ya teman-teman, bahwa teman-teman ini tidak terdaftar dalam UMKM. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, buat teman-teman yang sudah pastinya sudah fix lolos, tapi banyak banget nih yang bertanya seperti ini. Kak, gimana sih ini aku dapat SMS tapi bukan nama dari aku gitu loh. Jadi buat teman-teman yang menerima SMS tapi bukan atas nama teman-teman, itu di cek lagi tadi ya, seperti tadi awal di BNI-nya, di BRI, form BRI. Kalau memang itu teman-teman terdaftar, teman-teman langsung datang aja ke BRI-nya untuk klarifikasi. Jika teman-teman ini tidak terdaftar di keduanya tapi ada SMS masuk dan itu bukan atas nama teman-teman, itu diabaikan saja karena mungkin itu adalah kesalahan sistem dari sistem BRI-nya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan SMS dan sudah fix teman-teman lolos ya teman-teman, itu untuk alurnya jangan lupa teman-teman langsung siapkan persyaratan untuk proses pencairannya di BRI. Nah, persyaratannya diantara lain yang teman-teman harus siapkan adalah bukti SMS dari BRI Info. Jadi teman-teman jangan sampai SMS ini terhapus ya teman-teman, karena nanti akan digunakan atau ditanyai oleh satpam dari yang jaga di BRI-nya. Nah, terus kalau semisal nantinya SMS teman-teman itu terhapus, nanti mungkin teman-teman bisa tunjukkan untuk hasil yang di form BRI-nya karena sudah terlanjur hapus ya. Kalau misal teman-teman sudah terhapus, tapi lebih baik jangan sampai terhapus. Nah, untuk yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk membawa buku tabungan teman-teman, dan jangan lupa untuk bawa ATM teman-teman juga. Dan yang paling penting ya teman-teman, agar tidak bolak-balik, teman-teman juga harus bawa kartu keluarga teman-teman. Nanti semisal teman-teman nanti akan ditanyakan, karena nanti biasanya di
di berbeda cabang itu memang ada yang persyaratannya berbeda sedikit sih teman-teman. Nah, nanti di situ setelah teman-teman melengkapi persyaratannya, teman-teman akan diajukan untuk mengisi form-form yang dibutuhkan dari pihak BRI seperti surat kuasa, seperti surat informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pencairannya. Jadi, untuk alur pencairannya itu teman-teman sudah pasti lolos, itu sudah pasti akan cair. Hanya saja dana yang seharusnya langsung cair itu masih dibekukan oleh BRI pusatnya teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar registrasi ulang dari proses teman-teman yang lolos, datang ke BRI dan harus membuka blokirannya nanti agar sehingga teman-teman bisa langsung dapat SMS kedua agar teman-teman ini notifikasi bahwa teman-teman sudah mendapatkan pencairan dari BRI-nya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya agar teman-teman menyediakan semua persyaratan tersebut. Kita lanjut teman-teman. Jadi setelah teman-teman ini sudah mengisi, biasanya antara rentan berbeda sih teman-teman, ada yang nanti disuruh pulang dulu. Kalau misal teman-teman ini untuk menunggu, biasanya ditunggu saja sampai 1 minggu atau 2 minggu paling lama lah di situ teman-teman, untuk proses pencairan dari setelah verifikasi ke CS BRI sampai proses pencairan kita dapat SMS dari BRI info lagi bahwa yang menyatakan bahwa kita itu sudah cair, seperti itu. Nah, saya juga akan membahas mengenai teman-teman yang tidak mendaftar gitu loh. Banyak nih yang teman-teman dapat dari program Banpres ini yang tidak mendaftar tapi kok dapat SMS dari BRI. Karena banyak banget yang menanyai di video John yang sebelumnya. Jadi untuk teman-teman semua yang bingung, itu merupakan kebijakan dari BRI teman-teman, bukan karena atas memiliki ATM saja di BRI, tapi jadi memang itu kelebihan dari teman-teman yang punya BRI ya teman-teman. Kan pada awalnya teman-teman itu daftar BRI dengan status bahwa teman-teman ini memiliki usaha atau berdagang gitu. Jadi teman-teman yang sudah diselektif oleh pihak BRI dan memang layak sehingga teman-teman bisa mendapatkan Banpres Produktif 2020 ini di tahap yang 1 dan 2. Selanjutnya nih buat teman-teman yang mungkin bingung ya untuk yang menanyakan mengenai link pendaftarannya saat ini masih dibuka atau tidak. Oke. Tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman untuk mampir ke channel John ya, karena channel John ini berisikan banyak banget informasi dari mengenai informasi prakerja dari gelombang pertama sampai gelombang 10 dan akan diadakan gelombang 11 di akhir Oktober ini ya teman-teman, tapi tanggalnya belum fix. Dan ada dari program-program lainnya yang bantuan-bantuan yang insya Allah mungkin bermanfaat buat teman-teman dari proses pendaftaran hingga pencairan yang lainnya. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel John agar John semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang pastinya berfaedah dan berguna untuk teman-teman contoh dan dengan informasi yang insya Allah lebih akurat. Jadi untuk selanjutnya ya teman-teman, jadi setelah proses pencairannya ini dan untuk link-link online-nya teman-teman juga harus berhati-hati ya teman-teman, karena banyak link-link yang hoax. Jadi teman-teman itu untuk mendapatkan link yang sesuai, mungkin karena banyak dari petugas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten teman-teman banyak yang tidak menyediakan pendaftaran offline sehingga dianjurkan untuk mendaftar online. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk mendaftarkan dulu SKU teman-teman atau NIB, sehingga nanti persyaratan pendaftarannya itu diantaranya adalah KTP, NIK teman-teman, terus usaha teman-teman ya, usaha mikro teman-teman itu diwajibkan harus mempunyai usaha. Terus ada bukti SKU atau NIB teman-teman. Biasanya yang dibutuhkan nanti adalah nomornya. Oke, jadi persyaratan untuk mendaftar Banpres sebenarnya sangat tidak ribet ya teman-teman. Hanya memang
memerlukan waktu biasanya kalau semisal teman-teman belum membuat SKU atau NIP-nya. Dan buat teman-teman yang belum bikin SKU atau NIB, John akan kasih tutorialnya di video yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Di situ John juga akan menyediakan video untuk cara daftarnya. Oke, jadi sekiranya itu dulu teman-teman, mungkin ada informasi yang kurang jelas atau mungkin ada problem yang dialami teman-teman dari proses pendaftaran sampai pencairannya, atau mungkin ada unek-unek yang teman-teman masih rasakan, teman-teman bisa share kendala teman-teman di kolom komentar ya. Insya Allah akan John balas satu persatu. Mungkin sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa menyalakan loncengnya ya teman-teman, agar tidak tertinggal notifikasi dari John. Selamat beraktivitas dan jangan lupa menggunakan masker dan hidup sehat ya teman-teman. Akhiri kata, wassalamualaikum.